Saudara-saudari yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam inspirasi mingguan. Mari kita menyiapkan hati seraya mengundang Tuhan untuk hadir bersama kita dalam permenungan firman-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua gagasan utama yang ditampilkan Injil hari ini. Bagian yang pertama, bahwa setelah dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, Tuhan Yesus lalu berpuasa selama 40 hari dan 40 malam di padang gurun. Dan bagian yang kedua yang akan kita renungkan nanti, bahwa di akhir masa puasa Yesus itu, dia pun dicobai iblis. Bagian pertama, kita diajak untuk merenungkan bagaimana Yesus berpuasa. Maka sebuah pertanyaan reflektif perlu kita ajukan. Mengapa Tuhan Yesus harus berpuasa? Jelas bahwa puasa yang dilakukan Tuhan Yesus berbeda dengan puasa yang biasanya kita lakukan. Atau tujuan, intensi dari puasa yang kita lakukan berbeda dengan intensi dari puasa yang Tuhan Yesus jalani. Jadi Yesus tidak perlu berpuasa untuk mematikan keinginan-keinginan daging. Sebab dalam dirinya, dari kodratnya, dia tidak mempunyai keinginan-keinginan tercemar yang perlu dipadamkan. Sementara salah satu tujuan dari puasa yang kita lakukan adalah untuk mengendalikan diri kita terhadap keinginan-keinginan daging itu. Sekalipun demikian, saya merenungkan ada kurang lebih 3 alasan mengapa Tuhan Yesus berpuasa. Pertama, puasa Yesus bertujuan untuk merendahkan dirinya. Yesus ingin tampak bagaikan seorang buangan yang tidak dikenal dan yang membiarkan dirinya tak dicari atau tak ditemui oleh seorang pun. Ini memang memberi kita gambaran mengapa setelah Yesus diperkenalkan di Sungai Yordan usai pembaptisannya, lalu dia menarik diri selama kurang lebih 40 hari, 40 malam. Ini juga menggambarkan bahwa Tuhan biasanya merendahkan dirinya
juga mengajak kita, umat-umatnya, untuk juga merendahkan diri kita. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa meninggikan. Terbalik dengan apa yang dilakukan oleh iblis atau roh jahat. Dia kerap mengangkat kita setinggi mungkin untuk selanjutnya, untuk ia rendahkan dan untuk dijatuhkan. Ini alasan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, mengapa Yesus berpuasa? Ia seakan mau memberi iblis peluang dan kesempatan baik untuk bisa melawannya. Sehingga kemenangan yang akan Tuhan Yesus peroleh jauh lebih gilang gemilang. Dan terbukti bahwa dari ayat pembuka Injil ini kita diberitahu bahwa Tuhan Yesus tidak memasukkan dirinya ke dalam pencobaan, tetapi justru dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun supaya dicobai. Ini juga memberi kita pesan bahwa kerap kali kita seharusnya tidak membawa diri kita atau tidak memasukkan diri kita ke dalam pencobaan. Tetapi jika Tuhan memperkenankan itu terjadi, baiklah juga dalam bantuan dan berkat Tuhan kita sekiranya mampu untuk melewati pencobaan-pencobaan itu. Dan tujuan yang ketiga, mengapa Yesus berpuasa? Agar ia menyucikan puasa bagi kita dan juga menganjurkan kita supaya berpuasa dalam melawan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Tuhan mengajarkan kita tidak hanya dengan kata-kata semu, tetapi juga dengan sebuah teladan, dengan sebuah cara hidup. Inilah alasannya mengapa Tuhan Yesus juga berpuasa. Dan bagian yang kedua, setelah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun itu, di akhir masa puasa itu, Yesus dicobai iblis. Nah, menarik bahwa kita diberitahu dalam Injil, ada 3 tawaran yang iblis sampaikan untuk mencoba Yesus. Setelah dia tahu dan melihat kesempatan bahwa Yesus sudah merasa lapar setelah dia berpuasa 40 hari penuh. Dan iblis melancarkan 3 penawaran yang dibalut, dibungkus dengan tawaran yang menyenangkan dan menggiurkan. Pertama, iblis menawarkan suatu kebutuhan jasmani yang masuk melalui kebutuhan Yesus. Dia tahu Yesus bisa merasa lapar juga. Maka iblis menggoda dia. Untuk apa? Supaya mengubah batu-batu itu menjadi roti. Kita juga mendengar dalam bagian yang lain, Yohanes Pembaptis pun pernah menubuatkan bahwa kalau orang-orang yang diwartakan kebenaran itu tidak mau mengikuti Tuhan dan tidak mau mengakui Allah sebagai Bapa mereka, Allah bahkan bisa mengubah atau membentuk anak-anak manusia yang mengimani Dia bahkan dari batu-batu, bahkan dari benda yang tidak hidup. Ini bukan sesuatu yang mustahil untuk Yesus lakukan, tapi Dia tidak melakukan itu karena Dia tidak mau melakukan atas permohonan iblis. Dan yang kedua, penawaran terhadap Yesus dilakukan iblis, yaitu godaan untuk memamerkan kekuasaan ilahi Yesus kepada dunia. Dan penawaran yang ketiga, suatu peralihan ketaatan dan kepemilikan akan dunia ini dari iblis kepada Yesus. Menarik juga, dari setiap godaan yang iblis ajukan kepada Yesus, semuanya dia menggunakan ayat-ayat kitab suci. Tetapi untuk menyangkalnya pun Yesus juga mengutip kitab suci yang sama. Nah, di sini kita melihat perbedaannya. Kutipan firman yang hanya untuk membenarkan maksud yang buruk tidak pernah akan menghasilkan buah. Sebaliknya, Yesus menang karena dia mengutip firman Tuhan untuk maksud yang baik. Barangkali kita pun kerap mengambil bagian dalam cara-cara yang iblis lakukan. Untuk membenarkan hal-hal tertentu, kita memakai ayat-ayat kitab suci secara keliru. Namun, kita mendapat kabar gembira bahwa di akhir semuanya itu, iblis dikalahkan. Yesus pun menang. Dari ketiga pencobaan ini, tujuan atau maksud iblis adalah untuk apa?
Pertama, ia ingin supaya Yesus merasa putus asa karena ia telah kehilangan kebaikan Bapanya kalau seandainya Yesus menuruti permintaan iblis. Yang kedua, agar Yesus menyalahgunakan kuasa Bapanya. Dan yang ketiga, agar Yesus mengalihkan ketaatannya. Seharusnya dia berikan kepada Bapa dengan memberikannya kepada iblis. Ini tidak terjadi. Karena apa? Yesus berhasil menang. Lalu dari firman Tuhan ini, apa yang menjadi pesan aplikatif dan pesan konkret bagi kita sekalian? Bahwa setiap hari, dimanapun dalam banyak kesempatan, kita pun kerap dihadapkan dengan tawaran-tawaran yang terlihat menarik, tetapi ternyata menyesatkan. Biasanya tawaran itu diselubungi atau disamarkan dalam bentuk-bentuk yang menawan dan indah. Bisa melalui pengetahuan duniawi yang menarik, tetapi tidak mengandung kebenaran. Bisa melalui gaya hidup yang bebas, bisa melalui kesempatan-kesempatan yang menarik, bahkan jabatan dan status sosial, juga kebutuhan hidup dan aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan. Namun pertanyaannya, apakah tawaran-tawaran semacam itu harus kita tolak? Tergantung tujuannya. Ketika semua itu hanya sampai pada memuaskan diri kita sendiri dan menjauhkan kita dari sesama dan dari Tuhan, maka yakinlah itu mesti kita tolak. Kita harus memakai kebenaran firman Tuhan untuk mempertimbangkannya, juga disertai dengan sikap tegas untuk menolaknya. Nah, di sini kita melihat suatu akhir yang membahagiakan, suatu hasil dari pertarungan Yesus melawan iblis ini. Ini memberi kita keyakinan yang sama, bahwa meskipun anak-anak Allah mungkin saja menghadapi banyak pencobaan yang berat, Allah tidak akan membiarkan mereka mengalami pencobaan melebihi kekuatan mereka. Demikian kata Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 10 ayat 13. Atau seperti yang dinasihatkan Santo Yohanes dari salib, bahwa ketika Allah memberi salib, ia pun memberi kita kemampuan untuk dapat memikulnya. Mari teruslah berjuang di jalan kebaikan dan kebenaran. Sebab ketika Kristus menang, para malaikat ikut juga merayakannya. Maka kemenangan kita pun melawan kejahatan menjadi kegembiraan para malaikat juga. Seperti halnya para malaikat yang datang melayani Yesus dalam rupa yang bisa terlihat, kita pun akan mendapat sambutan serupa ketika kita menang atas kejahatan, atas pencobaan dan godaan-godaan kita. Malaikat itu dapat hadir dalam banyak rupa yang bisa kita kenali dan bisa kita lihat di sekitar kita. Bisa lewat karir yang baik, berkat kejujuran kita. Bisa hadir lewat dukungan yang datang karena ketulusan kita. Atau juga bisa lewat kelancaran dan kemudahan dalam banyak urusan karena kebaikan yang kita lakukan. Karena itu, teruslah maju, teruslah berjuang di jalan kebaikan. Meski tidak selalu mudah, tetapi kita tahu bagaimana akhirnya. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berperang sendirian. Maka marilah kita sekali lagi mengundang Tuhan untuk memampukan kita, agar dalam kehidupan harian kita, kita sungguh-sungguh mampu mengatasi kejahatan dengan kebaikan, melawan godaan-godaan yang seringkali kita hadapi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau berkenan membantu kami melalui permenungan firman-Mu, juga mengutus putra-Mu untuk menjadi teladan, guru, dan sahabat bagi hidup kami. Semoga ya Tuhan, selama masa pantang dan puasa ini, kami Engkau mampukan untuk memenangkan banyak pertempuran, melawan kuasa-kuasa kegelapan, juga untuk melawan diri kami dan kecenderungan-kecenderungan duniawi yang melekat dengan hidup kami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar dalam pertarungan ini kami dapat memenangkannya bersama Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.